berada di luar angkasa, tepatnya di atas kepulauan Indonesia. Di sini kita bisa melihat ada pulau apa ini? Ini Kalimantan. Ini Pulau Jawa dan ini Pulau Sumatera. Di latar belakang bumi kita bisa melihat beraneka ragam bintang dengan kecerlangan yang berbeda-beda. Jadi tanpa alat bantu kita dapat melihat kurang lebih sekitar 3.000 buah bintang. Namun jika kita menggunakan teropong atau teleskop kita dapat melihat jauh lebih banyak lagi. Bintangnya deh, mana bintangnya? Di sini kita juga bisa melihat beraneka ragam bintang dengan warna permukaan yang berbeda-beda. Ada bintang berwarna biru, kuning, putih, merah. Sebenarnya warna-warna ini menandakan temperatur atau suhu permukaan dari bintang-bintang tersebut. Bintang biru adalah bintang yang sangat panas, sedangkan bintang kuning seperti matahari kita temperaturnya sedang untuk ukuran sebuah bintang. Dan bintang putih atau bintang muda adalah bintang yang temperaturnya di bawah daripada bintang kuning dan bintang biru. Mungkin ada yang pernah melihat ini ya, bentangan kabut putih yang membentang dari utara ke selatan langit. Kita hanya dapat melihat kabut putih ini apabila kita berada di tempat yang polusi cahayanya masih minim, seperti di hutan ataupun di pedalaman. Jadi ini adalah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Kalau orang Eropa menyebutnya dengan nama Milky Way atau lajur susu. Jadi lajur putih ini adalah kumpulan dari bermiliar-miliar bintang yang saling terikat satu sama lain. Diperkirakan Bima Sakti beranggotakan setidaknya antara 200 sampai 300 miliar bintang. Dan matahari kita termasuk salah satunya. Bima Sakti berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dengan ketebalan sekitar 1.000 tahun cahaya, di mana matahari kita terletak di piringan galaksi sejauh 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Dan pusat dari galaksi Bima Sakti sendiri berada pada arah rasi Sagittarius. Kita akan memasuki lebih dalam galaksi Bima Sakti dan menuju pusat Lihat tata atas, surya. lihat atas. Ya, kita sudah sampai di pusat tata surya kita, yaitu panas ya, panas. Jadi matahari ini sangat penting untuk kehidupan kita. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan. Ini dia matahari yang berdiameter sekitar 1,3 juta kilometer. Oh, ini dia, panas ya, panas. Ya, karena kita dapat diskon dari matahari ya. Jadi, ini dia proses yang terjadi di permukaan matahari, namanya efek granulasi matahari. Jadi matahari sendiri dapat menampung sekitar 1 juta bumi. Namun bila dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang ada dalam galaksi Bima Sakti, ternyata matahari kita termasuk golongan bintang yang berukuran sedang. Bahkan bisa dikatakan sebagai bintang kerdil atau bintang pakai. Materi penyusunnya adalah hidrogen sebanyak 94,5% dan helium sebanyak 4%. Sisanya gas-gas lainnya. Umur atau usia matahari kita diperkirakan telah mencapai 5 miliar tahun. Dan ini merupakan separuh dari masa hidupnya. Jadi nanti diperkirakan 5 miliar tahun lagi matahari kita akan kehabisan energi. Matahari bertemperatur. Ini dia planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius. Planet yang penampakannya lebih mirip dengan bulan. Jadi jarak Merkurius ke matahari sekitar 58 juta kilometer. Dan dengan jarak yang relatif dekat, maka suhu permukaan planet ini jadi sangat panas. Tetapi planet ini bukanlah planet yang paling panas dalam tata surya kita. Ini dia permukaan Merkurius, banyak terdapat lubang-lubang kawah yang diakibatkan
itu bukan atau hantaman batu-batuan luar angkasa seperti komet ataupun asteroid. Ini karena Merkurius memiliki atmosfer yang sangat tipis. Aku takut. Satu hari di planet ini kurang lebih sekitar 59 hari di bumi. Sedangkan satu tahunnya sama dengan 88 hari di bumi. Jadi kita gak apa-apa. Planet Merkurius adalah planet terkecil dengan diameter sekitar 4.796 km. Dan planet ini tidak memiliki bulan atau satelit alam. Itu dia Merkurius. Ini dia planet kedua, yaitu Venus. Planet yang sering disebut sebagai planet kembar bumi karena ukurannya yang hampir sama dengan bumi. Namun sebenarnya planet ini berbeda dengan bumi. Planet Venus ini adalah planet neraka atau planet yang paling panas dalam tata surya kita. Suhu permukaannya diperkirakan mencapai 476 derajat Celcius. Jadi suhu sepanas ini diakibatkan adanya efek rumah kaca yang berkelanjutan. Panas matahari yang sampai ke permukaannya tidak dapat keluar akibat terhalang oleh atmosfernya yang sangat tebal. Para ahli memperkirakan 1 miliar tahun yang lalu kondisi Venus mirip dengan bumi. Dan jika kita berada di planet ini, kita akan melihat matahari terbit di barat dan tenggelam di timur. Ini dikarenakan arah rotasinya yang berlawanan dengan arah rotasi bumi. Tapi saya mandi dingin kali. Planet Venus adalah benda langit ketiga yang paling terang setelah matahari dan bulan. Dan planet ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja karena munculnya yang di dua waktu tersebut. Jarak Venus ke matahari sekitar 117 juta kilometer, dan planet ini juga tidak memiliki bulan atau satelit alam. Ya, kita tinggalkan. Apa planet tempat tinggal kita? Oh ya. Ya, ini bumi. Planet ketiga dalam tata surya kita. Apabila kita berada di luar angkasa atau berada di planet lain dan mengamati bumi, maka wajah bumi akan terlihat berwarna biru. Ini karena hampir sebagian besar atau sekitar 75% permukaan bumi adalah lautan atau samudra atau air. Jadi yang berupa daratan hanya sekitar 25% saja. Ini wajah bumi dan di malam hari ya. Bumi adalah planet kelima terbesar dalam tata surya kita dengan diameter sekitar 12.756 km dan jaraknya ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Bumi sering disebut juga sebagai daerah habitable zone atau daerah yang layak huni karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat ke matahari, sehingga air yang ada di permukaannya berbentuk cair, tidak berbentuk gas ataupun es. Ya, kita sudah sampai di planet keempat, yaitu planet Mars. Jadi nama planet ini diambil dari nama dewa perang bangsa Romawi kuno. Ukuran atau diameter Mars sendiri separuh dari diameter bumi. Dan kalau kita melihat permukaan Mars berwarna kemerah-merahan. Jadi warna merahnya ini diakibatkan karena adanya oksida besi seperti karat di permukaannya. Ini dia permukaan planet Mars. Dan di planet ini terdapat satu buah gunung yang paling tinggi dalam tata surya kita, yaitu Gunung Olympus atau Olympus Mons yang memiliki ketinggian sekitar 22 km atau 3 kali lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi yang ada di bumi, yaitu Gunung Mount Everest.
Jika bumi memiliki 1 bulan, planet Mars memiliki 2 bulan. Nah, ini dia planet kelima, yaitu Jupiter, planet terbesar dalam tata surya kita. Karena ukuran planet ini yang sangat raksasa, planet Jupiter dapat menampung seluruh planet yang ada dalam tata surya kita. Ini dia permukaan planet Jupiter yang sering terjadi fenomena badai awan, dan biasanya badai awan yang terjadi di planet ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Salah satu contohnya adalah Great Red Spot atau bintik merah besar, sebuah badai awan raksasa yang telah terjadi selama 180 tahun dan mungkin akan bertahan lebih lama lagi. Jadi berbeda dengan badai di bumi yang terjadi akibat pemanasan udara di atmosfer, kalau badai di Jupiter terjadi akibat aliran udara panas dari dalam. Ini dia planet ke-6 dalam susunan tata surya, yaitu Jupiter. Saturnus, planet kedua terbesar setelah Jupiter. Penampakan planet ini sangat indah karena memiliki apa? Cincin. Memiliki lapisan cincin di bagian terluarnya. Jadi cincinnya ini diperkirakan itu adalah bulan milik Saturnus yang hancur di zaman awal terbentuknya tata surya kita, atau sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Cincin ini adalah materi yang berukuran mikron sampai sentimeter dan bongkahan batuan yang berukuran meter sampai beberapa puluh meter. Pergerakannya sangat dekat di bidang ekuator Saturnus. Itulah mengapa jika kita melihatnya dari peti, cincin kelihatan serupa lapisan materi yang sangat tipis. Jadi saat ini bukan hanya planet Saturnus yang memiliki cincin, namun planet. Ya, kita sudah sampai di planet ke-7, yaitu planet Uranus, planet ketiga terbesar. Planet ini ditemukan oleh astronom asal Inggris yang bernama William Herschel pada tahun 1781. Dan ternyata planet Uranus juga memiliki lapisan cincin yang sangat tipis, sehingga sangat sulit untuk kita amati dari bumi. Warna permukaan planetnya hijau kebiru-biruan, ya, kayak telur asin, seperti mirip telur asin. Jadi warnanya ini diakibatkan karena banyaknya gas metan dan juga gas helium di permukaan planet Uranus. Ini dia planet ke-8, planet terakhir, yaitu planet Neptunus, planet keempat terbesar. Nama planet ini diambil dari nama dewa samudra atau nama dewa lautan dalam cerita rakyat Yunani kuno. Planet ini ditemukan pada tahun 1884 dan kalau kita melihat permukaan planetnya berwarna biru. Jadi berbeda dengan warna biru planet bumi yang diakibatkan karena banyaknya air. Planet Neptunus terlihat biru karena permukaannya banyak dipenuhi gas hidrogen dan juga gas helium. Sama seperti Uranus, planet ini juga planet raksasa es karena jaraknya sangat jauh dan ukuran 1000 kali lebih besar daripada matahari. Ini dia keseluruhan dari rasi bintang. Jadi pada zaman dahulu sebelum ditemukannya kompas, para penjelajah lautan menggunakan bintang-bintang sebagai panduan arah mereka. Misalnya jika mereka ingin ke arah selatan, mereka berpatokan dengan rasi layang-layang atau rasi Crux. Para petani juga menggunakan bintang-bintang sebagai penanda awal musim panen ataupun awal musim tanam mereka. Dan fungsi lain daripada rasi bintang ini adalah sebagai mempermudah para astronom untuk mengamati benda.
cosmic time, from the microcosm to the macrocosmos. Time is a slippery thing, elusive, impossible to hold. It can't be owned, it can't be stopped. You journey through space, you experience time. I'll be your guide through all of time. Time's beginnings and endings. Time's cycles inside cycles. From your personal sense of time to earth time, star time, final cosmic time. Get ready to journey. Tales of a Time Traveler. Yaitu dua buah film. We live on the surface of a planet, spinning on its axis once every 24 hours. Its rhythms of day and night are embedded in the biological makeup of all life. During the day, we bathe in the glow of the sun. As night approaches, darkness takes over. It's a time to rest, to rejuvenate, to marvel at the beauty of the night. Until just over a century ago, our night skies were very dark. Now, even the wilderness is invaded by light. Our cities glow at night. Buildings are lit up. Unshielded lights blind us as we travel along our streets and roads. All these artificial lights overpower the darkness. The waste of energy is obvious, even from space. Much of that yellow glare the astronauts see comes from streetlights. They produce most of the light pollution on the planet. The glare is scattered by the atmosphere, creating sky glows over the landscape. We are losing the dark of night at the speed of light. Light pollution threatens the health of every living thing on Earth. Lights at night disrupt plant growth. Unshielded lights contribute to the deaths of countless land and sea animals each year. Migrating birds crash into illuminated buildings. Newly hatched sea turtles mistake the glow of electric lights for the shimmer of the ocean's surface. Bright lights at night also directly affect humans. Drivers and pedestrians temporarily blinded by poorly designed lights have suffered tragic accidents. Light pollution poses a silent threat to our health. Exposure to light at night disrupts the circadian rhythms that regulate our sleep cycles. People working at night under bright lights or living in light-polluted cities face a higher risk of developing diseases such as breast and prostate cancer. Here is a night sky with typical light pollution. On a good night, only the brighter stars and planets pierce the glow. This is what the night sky might look like if we could remove the light pollution. That faint band of light stretching across the sky is the Milky Way, our home galaxy. Because of light pollution, many people have never seen it.
Astronomers know all too well the problems caused by lighting up the night. They need clear, dark skies to study the many fascinating objects in the universe. Light pollution simply washes out their view of the cosmos. Lighting up the night sky wastes money and fossil fuels. To keep a 100-watt light bulb turned on every night for a year takes the equivalent energy output from burning half a ton of coal. Multiplied by the billions of lights blazing up from Earth, the cost of energy we use to light up the night is colossal. While lighting is needed, there are some simple things we can do to ensure that it's neighborhood friendly, energy efficient, and helps preserve dark skies. We can replace light fixtures that send light up to the sky with ones that direct light down, exactly where we want it. They're called fully shielded fixtures. We can also illuminate only the places that need it. And of course, we can just turn off unnecessary lights. These are smart ways to use lighting. They offer simple solutions to problems caused by light pollution. We have a choice between wasting resources by sending light to the sky or learning to use light more responsibly. Light pollution is a problem each of us can help solve. Together, we can bring back the dark of night to planet Earth.